kita kan ke Aqsa saja sebulan kan, hampir sebulan itu baru. Nah, yang dinaikin apa? Makhluk yang Allah ciptakan yang bernama buruk, dari kata barkun. Apa barkun? Kilat Pak. Kilat itu kan led, itu sekali sedetik aja udah semua terang terjangkau, kecepatan cahaya lewat. Kalau cahaya ada secara ini ada ukurannya. 1 detik cahaya itu sekitar 250 ribu ya Pak, kilometer. Sedetik loh Pak. Ya. Saya waktu sempat berpikir 200 kilo, enggak, 250 ribu kilo, karena sekitar 300 mil 1 detik cahaya Pak. Cahaya kecepatannya sekitar 300 ribu mil, dikonversi kilometer 250 kilometer atau ya, sekitar itu gitu. Berarti Jakarta Surabaya berapa kilo? Berarti 1000 ya? 1000. Ini berarti 300.000 kali Jakarta Surabaya. Itu 1 detik cahaya Pak. Cahaya ditembakkan itu 300.000 mil cahaya sudah bisa dilihat. Nah, barkun atau kilat lebih cepat dari itu. Gampang nggak dipahami Pak? Yuk, gampang Pak. Allah yang menjalankan, Allah yang memperjalankan, Allah yang mengerjakan. Ketika fa'ilnya, pelakunya adalah Allah, kan orang-orang beriman sebenarnya gampang, nggak pakai susah memahaminya. Nah, jadi misalnya linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Bapak Ibu sedikit menguatkan firman kita. Kalau ada ayat di awal dengan subhana Pak, itu udah jelas Pak, bahwa setelah itu maka kita bisa lihat pasti pekerjaan yang hanya Allah yang bisa ngerjain. Kalau manusia nggak mungkin lah. Kalau ada kata-kata subhana, ayat di awalnya subhana, maha suci Allah, maka belakangnya di ayat itu kalau kita lihat pasti sesuatu yang hanya Allah yang mampu mengerjakannya. Contohnya kayak tadi, siapa yang bisa memperlihatkan nabinya atau hambanya dari Mekah ke Palestina ke langit? Ya hanya Allah. Contoh lagi Pak, satu lagi tentang subhana. Bapak Ibu, surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi 36 gimana ya? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Kata Allah, maha suci Allah. Nah, itu ada kata-kata maha suci Allah. Yang apa? Khalaqal azwaja, yang menciptakan semua secara pasangan azwaja, pasangan apa? Suami pasangannya istri, istri pasangannya suami. Semua pasangan, semua berpasangan. Ya, laki, perempuan, bagi sore, siang, semua berpasangan. Nah, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu berpasangan. Binatang juga berpasangan, binatang jantan dan betina. Maka dengan pasangan itu kemudian jadi, coba Ustaz, manusia juga bisa bikin pasangan. Itu misalnya bikin mobil kijang jantan, terus satu lagi bikin mobil kijang betina. 10 tahun tunggu dikeremin Pak, lahir ke anaknya. Lahir. Kijang jantan ada kan? Kijang jantan itu ada kan? Ada kan? Kalau zaman dulu punya kijang jantan udah keren gitu. Coba dibikinkan satu lagi kijang betina ya, kawinkan atau biarkan bertahun-tahun maaf, itu cuma istilah. Tapi Allah dengan jantan dan betina lahir, kawin, berkembang biak. Semua berpasangan. Nah, kalau ada kata-kata subhana, maka semua yang di belakang itu pasti menunjukkan bahwa hanya Allah yang mampu mengerjakan. Itu pasti. Ibu apa nggak surat awal-awal Al-Baqarah yang tentang Nabi Adam yang subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma, maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, nggak ada ilmu yang ada dalam dirimu illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang Engkau ajarkan kepada siapa yang ngajarin ilmu kepada Nabi Adam nama-nama di surga? Allah.
Siapa yang menjawab protes malaikat ketika ya Allah jangan bikin kami orang di muka bumi merusak dulu kerjanya gitu kan? Apa yang Allah bilang? Saya mengerti, kamu tidak mengerti. Nah, hanya Allah yang mampu. Makanya itu salah satu contoh bahwa ketika ayat-ayat diawali dengan sifat Allah Subhanahu, itu artinya di belakang itu pasti pekerjaan yang hanya Allah yang bisa mengerjakan. Nah, apalagi Isra Mi'raj, peristiwa yang teramat dahsyat. Allah angkat kekasihnya, nabinya, karena ketika itu sedikit memahami sirah ya. Karena ketika itu Rasulullah dalam keadaan duka, cita, lara, nestapa, sedih yang sangat luar biasa. Maka tahun itu Pak disebut dengan Amul Hasan, Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa? Dua peristiwa besar. Pertama, meninggalnya pasangan Nabi yang selama ini berbackup perjuangan dakwah Nabi full totalitas. Siapa? Jadi Allah wafat dan dalam tahun yang sama hanya selisih beberapa bulan siapa? Paman yang juga membackup full bagaimana perjuangan ponakannya ya Pak, Abu Thalib Pak, bapaknya Ali kan. Walaupun pada akhirnya kita tahu sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak bersalah itu ya awalnya punya nah misalnya kesedihan yang amat memuncak, goncangan jiwa, ditinggal pasangannya aja goncang. Ini tinggal pasangannya, bukan pasangan sembarangan Pak, pasangan yang sepenuhnya membackup perjuangan Kanjeng Nabi. Kemudian pamannya, papa tahu itu sedihnya luar biasa. Allah hibur lagi, angkat peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahwa kemudian dalam peristiwa Mi'raj itu, Mi'raj artinya apa sih Pak? Mi'raj naik tangga naik ya. Udah tangga naik, yang naikin tangga siapa? Buruk ya. Jadi kalau cepat banget ya wajar aja. Nah kemudian peristiwa itu Allah berikan wahyu, perintah salat. Berapa Pak? Coba catatan sedikit aja. Berapa awal mulanya? 50 kali. Siapa yang kemudian ingetin ya? Dan nggak kuat Rasulullah, wahai anak muda, umatmu itu nggak sekuat umatku yang gede-gede besar-besar aja, mampu mengerjakan sebanyak itu. Mintalah dispensasi keringanan. Siapa itu yang ngomong gitu? Musa. Bilangnya berapa? Ya, langit 6 ya. Terus mondar mandir sampai akhirnya tinggal 5. Kebayangkan kalau sholatnya 50 waktu Pak? Bukan 50 kali, 50 waktu ya. 50 waktu sholat sehari semalam, berarti setiap setengah jam sekali sholat. Orang yang langsung mikirnya gimana nyari duitnya gitu. Jadi yang dipikirin duitnya orang yang gitu mau mereka gitu. Ustaz, kalau sholatnya 50 waktu gimana kerjanya, gimana duitnya? Emang kemudian nah coba umat-umat terdahulu dengan syariat yang besar itu, kan urusan rezeki sudah diatur oleh Allah. Mungkin jadi kalau sholatnya 50 kali, manusia nggak usah ngurusin dunia, semua sudah dikasih oleh Allah, diberesin urusannya gitu kan. Nah, akhirnya tinggal 5 kali. Lawong sudah 5 kali saja, umatnya banyak yang pakai lawong. Lawong ini apa bahasa Jawa? Nanti lawong Pak. Apa bahasa Indonesia Pak? Ngomong. Bahasa Indonesia lawong apa? Susah ya Pak. Apa mas kan? Indonesia yang lawong apa? Banyak bahasa Jawa yang nggak bisa di Indonesiakan. Wow, hah? Oh ya bisa juga ya. Lawong segitu aja. Nah boleh. Keren dong ya. Coba kalau dijawab Pak, ngomongin hujan Pak, berapa bahasanya? Hujan ketik, lepis, dedikit, gerimis, dedikit. Terus lawong membersihkan aja Pak. Cuci muka namanya raup, cuci tangan namanya bisuh, cuci badan namanya guyas. Di Jawa itu satu istilah, bisa sekian dulu istilah. Apa tadi? Lawong 5 kali saja ternyata umatnya banyak yang gedor orang gimana 50 kali ya, Masya Allah. Nah, tapi Allah Maha Kasih Pak.
5 kali yang sehari semalam itu nilainya nggak kurang dari 50 kali. Kenapa? Karena Allah senantiasa membalas setiap kebaikan hambanya dengan minimal berapa? 10 kali lipat. Maka kita jumpai misalnya salah satu ayat. Silakan Bapak Ibu bisa simak ayat ini, bahwa setiap kebaikan itu oleh Allah dibalas berapa? 10 kali. Al-An'am surat 6 ayat ke-160. Ya, lihat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang datang kepada Allah dengan membawa kebaikan, man jaa bil hasanati, dengan membawa hasanat kebaikan, falahu, maka baginya asyru amsalha, 10 kali lipat. Itu kalau kebaikan Bunda kepada Allah itu mengarahin edukasi. Kebaikan minimal dilipatkan 10 kali. Baca Quran juga gitu kan, 1 huruf 10 kali. Nah, tapi kata Allah dalam ayat tadi ujungnya, wa man jaa bis sayyi'ah, adapun orang yang datang membawa sayyi'at, apa? Keburukan, ya, dosa, salah, maksiat, ya. Fala yujza, maka enggak dibalas. Jazaan balasan. Fala yujza, maka tidak dibalas illa mislaha, kecuali sederajat, kecuali segitu aja. Wahum la yutlamun, dan mereka enggak akan dizalimi oleh Allah. Jadi luar biasa, Pak. Setiap kebaikan minimal 10 kali. Tapi kalau berbuat yang tidak baik, Allah hanya menaikkannya berapa? 1, Pak. Ya. 1 tidak baik hanya 1 kali lipatkan, tapi baik 1 10 kali. Itulah salah satu. Jadi sholat 5 kali tetap aja nilainya minimal 50 kali, karena 5 kali 10. Nah itu kalau ngomongin perbandingan tadi nilai-nilai Allah itu kepada kebaikan hamba ini. Belum lagi Ramadan nanti, Pak. Bukan cuma 10 kali, Pak. Berapa? Loh, 100, 700 dan unlimited. Nah, Ramadan itu. Makanya kita tunggu-tunggu, ya Allah. Sehat afiat dan umur. Ramadan memperbaiki diri, karena Ramadan itu kondusif untuk memperbaiki diri. Hari-hari biasa susah nahan nafsu, Ramadan bisa. Yang biasa makan dari pagi, siang, sore, Ramadan bisa nggak makan? Yang biasa merokok bisa nggak merokok seharian, betul nggak? Nahan bisa. Emang lagi diajari dan training. Nahan gejolak-gejolak yang tidak baik bisa, Pak. Orang mau buka, ada yang ledekin suaminya, Mas, dipoyokin kok nggak marah? Lagi puasa. Tak mau buka, ya sama saja dong. Itu sama aja ya. Bukan cuma untuk ditahan saat lagi puasa, tapi itu latihan. Baik, kembali. Kalau pelakunya Allah sudah jelas. Nah itu contoh ya Pak, tentang peristiwa besar yang terjadi pada diri Nabi. Amrul Husni, tahun kesekian. Nah, apa yang ingin saya ambil dari sedikit peristiwa tadi, korelasi tentang waktu, Pak. Mana mungkin gitu ya, dari Mekah ke Madinah, langit 7 balik lagi cuma semalaman. Ya mungkin, karena itu bagi Allah. Bagi Allah itu waktu itu yang Allah cipta. Allah menciptakan waktu, beda ayatnya. Allah menciptakan waktu, Allah juga yang mengatur sifat waktu, Allah juga yang memberikan sifat-sifat kepada waktu. Contoh ya Pak, kita ambil pelajaran tentang waktu. Allah menciptakan waktu, substansinya gitu ya. 1, Allah itu bisa saja memberikan satu ukuran kepada kita yang tadinya jaraknya sangat jauh dengan jarak tempuh waktu yang tidak kebayang, bisa jadi singkat. Nah, itu contoh. Allah yang punya kuasa. Nah, kita ternyata diberikan umur oleh Allah di dunia yang hanya berapa? 60, 70, 80 tahun. Istilahnya dalam hadis kan 60-70 tahun. Itu sebenarnya waktu yang sangat pendek sekali dibandingkan dengan waktu-waktu di sisi Allah. Contohnya tadi, waktu yang panjang dan terbatas cuma diringkas dalam satu malam. Kalau pakai ukuran ini kan berapa Pak Bu? Sinar matahari sampai ke bumi itu 8 atau 9 menit. Padahal 1 detik cahaya tadi berapa? Hampir 300.000 kilometer. Nah itu dikalikan 60 dikalikan 9 kali. Ketemunya berapa?
Nah, ya, saya ketemunya adalah ya banyak, jangan pikir lama-lama. Ketemunya adalah banyak sekali kalau bisa ngitung. Nah, itu matahari ke bumi, cak sinar matahari sampai ke kita 8 atau 9 menit. Dengan dikalikan tadi udah kebayang panjangnya. Dan saya baca itu kalau matahari Pak. Sementara jarak bintang dengan kita Pak, katanya bintang yang terdekat aja saya baca ketika buku ini jutaan tahun Pak. Jutaan tahun cahaya. Susah membayangin Pak. Jutaan tahun cahaya bukan jalan kaki. Ya. Berarti jauhnya pakai nggak bisa dibayangin apa. Kalau yang diciptakan segitu besar luasnya tak terbatas, bagaimana Sang Maha Besar? Itu loh bahasa gitu. Supaya kita paham bahwa Allah itu luar biasa besarnya. Makanya kok ada orang sombong, takabur, tidak yang maha besar kan apa namanya? Konyol kabarnya. Baik, terus kalian waktu ya. Bapak Ibu sudah mungkin dua ayat aja segera perbandingan. Bapak Ibu silakan ya contoh tentang perbandingan waktu. Di dalam surat Al-Hajj surat 22 ya ayat 47 ada ayat begini. Wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanati mimma ta'udun. Itu ayat ya. Bukan surat 22 ayat 47 itu. Wa inna yawman 'inda rabbik, dan sesungguhnya satu hari di sisi Allah, 'inda rabbik, di akhirat kan bukan di dunia apa? Ka'alfi, ka seperti laksana, alfi 1000, sana tahun, ka'alfi sana mimma ta'udun, seperti 1000 tahun menurut hitungan di dunia atau manusia. Jadi satu hari sama dengan 1000 tahun. Ini ayat ini Pak. Lebih dasar lagi Bapak lihat surat Al-Ma'arij surat 72 ya. Al-Ma'arij ya. Al-Ma'arij ayat 4 ya, ayat 4 tentang Mi'raj atau tentang naiknya malaikat ke hadapan Allah yang seharinya Allah kasih kadar seperti 50.000 tahun. Lihat ayatnya Pak. Ta'rujul malaikatu warruhu fiha biyaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Tahu gitu. Malaikat Jibril, Ruh dan malaikat-malaikat yang lain yang Mi'raj ya ta'ruju menaik ke Allah ke sisi Allah dalam hitungan yauman sehari apa? Tadi khamsina alfasana. Berapa Pak? Satu hari sama dengan 50.000 tahun. Itu contoh. Itu Allah yang punya urusan mengambil perbandingan waktu. Satu hari 1000 tahun akhirat, satu hari 50.000 tahun akhirat. Berarti umur kita yang cuma berapa Pak? 60, 70, 80. Kalau di sini Pak hanya 1,5 jam saja kira-kira. Kalau di bawah bisa perbandingan yang sederhana. Kalau 1000 tahun kita paling hidup di dunia sebenarnya cuma berapa? 1,5 jam atau 1,4 jam. Berarti kalau pakai 50.000 tahun kita di dunia cuma hidup 1 menit aja Pak, atau 1 menit setengah kita gitu. Sekitar logika ya Pak, udah gampang. Jadi Pak Bu, kita di dunia itu punya kesempatan yang amat sangat terbatas, tapi yang terbatas ini adalah penentu kehidupan kelak yang panjangnya nggak bertepi, panjangnya nggak berujung, panjangnya nggak ada batasnya. Satu hari aja 1000. Nggak usah ambil yang bawah Pak, yang atas aja. Satu hari 1000 tahun. Makanya kalau mau berpuasa, mau senang-senang, nggak usah di dunia Pak, di akhirat aja. Kalau mau berpuasa 2 periode, 3 periode, di mana yang enak? Di akhirat Pak, nggak ada batasnya, nggak ada batas periode. Terus ya. Dan ingat, di akhirat, di surga, semua ada. Semua yang diinginkan ada. Tenang, aman ya. Tapi sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Itu contoh perbandingan waktu. Allah yang mencipta waktu, Allah yang memberikan sifat perbandingan waktu. Nah, kita tarik ke kita, Oh, ternyata kita dikasih waktu di dunia sebenarnya amat sangat sebentar, maka gunakanlah kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita. Gunakanlah kesempatan umur atau kesempatan waktu yang ada Allah berikan dengan sebaik-baiknya sebagai bekal. Maksudnya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan